Aku tak menyangka gadis SPG cantik itu mau melakukan itu denganku. Di sofa warna ungu, di ruang tengah rumahku. Dina nama SPG cantik itu. Dina orangnya cantik, kulitnya putih. Dia adalah cewek idamanku. Dina orangnya ramah, suaranya lembut, membuatku jatuh hati padanya. Banyak cerita yang diungkapkan kepadaku, membuat jiwaku selalu memendam rindu. Akan kuungkapkan kisahku bersama Dina. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Yuga, usiaku 25 tahun. Aku bekerja di perusahaan swasta. Aku tinggal di kota ini, aku tinggal sendiri. Rumahku paling ujung depan di sebuah perumahan. Sore itu aku duduk di kedai kopi tak jauh dari rumahku, kedai kopi milik Bu Ida. Bu Ida seorang janda, orangnya genit, suaranya nakal menggoda, sudah 3 tahun dia menjadah. Usia Bu Ida sudah 28 tahun, Mbak Ida orangnya manis, senyumannya sangat menggoda. Suami Mbak Ida meninggal karena sakit. Bila berpakaian suka memakai gaun yang seksi dengan kancing, agak dua dilepas, sehingga gunung itu agak kelihatan, menggoda. Bicara Mbak Ida suka adegan dewasa, maklum sudah lama, ladangnya tidak ada yang bercocok tanam dengannya. Sebetulnya aku tertarik dengan Mbak Ida. Aku ingin merasakan bercocok tanam di ladang yang sudah gersang milik Mbak Ida. Maklum tidak ada yang mengairi lagi, aku ingin mencobanya. Apalagi di warung tinggal kita berdua, Mbak Ida banyak memberi sinyal. Katanya ini malam Jumat, biasanya banyak gempa bumi lokal. Yok nanti malam ke rumahku, kita buat gempa ranjang dan gempa lokal. Katanya penuh ajakan, jujur aku ingin merasakan. Saat kami asik berdua bicara, datang seorang SPG rokok, orangnya cantik sekali, dia menawarkan rokok dagangannya, suaranya lembut, aku jadi terpesona. Ini ada produk rokok baru, Mas silahkan dicoba, harganya murah rasanya sama dengan yang mahal, ayo Mas coba sebungkus saja, katanya menawariku. Aku tak berkedip memandangnya, cantik sekali wanita ini, batinku. Mencoba saja boleh Mbak, kataku, boleh Mas. Lebih boleh lagi beli 1 bungkus katanya sambil bercanda. Ambil 1 batang gratis ya Mbak, tanyaku. Dia Mas gratis kata SPG itu. Iseng-iseng kutanya namanya. Nama Mbak siapa? Tanyaku, namaku Ina Mas. Nama yang cantik, secantik orangnya. Kataku merayu. Tiba-tiba Mbak Ida ikut bicara. Hati-hati Mbak, rayuan gombal dia. Kata Mbak Ida, waduh, Mbak Ida cemburu nampaknya. Rumahku 300 meter dari warung Mbak Ida. Hari mulai gelap, petir mulai menyambar. Aku beli 1 bungkus rokok dari SPG cantik itu. Aku segera pamit pergi pulang ke rumahku. Sampai di rumah hujan mulai turun. Aku duduk di teras depan rumahku. Kupandangi air hujan yang turun membasahi bumi. Segar rasanya bunga-bunga di halamanku. Rasa senang mendapat hujan. Tidak sepertiku yang sedang gundah. Gundah tidak ada kekasih hatiku. Aku masih jomblo. Hujan masih belum reda juga, dan aku masih duduk di teras. Tiba-tiba aku dikejutkan suara wanita memanggilku. Mas boleh numpang berteduh. Suara itu tidak asing di telingaku, itu Ina. Ina gadis sales yang bertemu denganku tadi di kedai kopi Mbak Ida. Ayo masuk kataku, kulihat Ina basah kuyup, kasihan sekali gadis itu. Badanku basah Mas, di teras saja kata Ina. Ya papa ayo masuk ke rumah ajakku. Ina pun menurutiku. Hujan semakin lebat, awan semakin gelap, angin berhembus kencang. Ina masuk ke rumahku. Aku segera masuk ke kamarku, akan kuambilkan handuk dan baju untuknya. Kubuka almari pakaianku, kuambil pakaian terbaikku, kaos dan celana trainingku, agar gadis itu tidak kedinginan. Ini kaos sama celana training, pakailah biar kamu tidak sakit, gantilah di kamarku. Gadis cantik itu pun mengikuti, dia masuk kamarku dan mengganti pakaiannya. Ina terlihat cantik memakai kaosku, namun dalamannya tidak dipakai, karena basah terkena hujan, sehingga ujung puncak gunungnya agak terlihat. Aduh, aku terpesona melihatnya. Kami duduk di sofa warna ungu di ruang tengahku, kubuatkan teh hangat untuknya, kami pun asik berbincang berdua. Ina sebetulnya tidak suka bekerja seperti itu, namun dia terpaksa karena harus menghidupi anaknya. Ternyata Ina seorang janda,
janda muda 1 orang anak. Aku iba melihat Ina, tiba-tiba timbul rasa sayang itu padanya. Ina sekarang masih kos, anaknya sematawayang ikut orang tuanya di kampung, Ina hidup sendiri di kota ini. Aku tanya Ina, apakah tidak ingin menikah lagi? Mana mungkin ada seseorang mau dengan janda mas, apalagi anak 1, di luar masih banyak gadis mas, manalah mau denganku, kata Ina. Ku pegang tangan Ina, ku tatap wajah cantik itu. Aku ingin kamu menjadi kekasihku, aku menerimamu, apa adanya walau kau janda, aku jatuh cinta padamu, kataku. Maukah kamu menjadi pacarku? Pintaku pada Ani. Ani pun menjawab, aku tidak mau menjadi pacarmu mas. Dek jantungku terasa berhenti. Kenapa kamu nggak mau jadi pacarku? Tanyaku agak galau, aku nggak mau jadi pacarmu mas. Tapi mau kalau jadi istrimu, kata Ina manja. Aduh, rasanya seperti mendapat air es di padang tandus. Sofa ungu menjadi saksi cintaku pada Ina. Kami bahagia, ku genggam jemarinya, dan ku kecup bibirnya. Aku na menyangka akhirnya kami berselancar terbang tinggi di angkasa, duh nikmatnya. Di sofa ungu itu kuserahkan keaslianku kepada wanita pujaanku. Aku sangat mencintai Ina, sebagai cinta sejatiku. Tanpa kusadari kami berselancar, sampai kelelahan. Tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok menandakan hari telah pagi. Kulihat Ina masih di pelukanku. 1 bulan telah berlalu, kini Ina tinggal bersamaku. Aku dan Ina sudah menikah. Itulah kisah cintaku dengan Ines, gadis SPG cantik pujaanku. Cerita ini hanya fiktif belaka, bila ada kesamaan nama dan peristiwa, itu hanya kebetulan semata. Salam dari Kun, cerpen romantis.